itu satu kejahatan dan kita akan melaporkan nanti Novi dan Denny Sumargo. Nah, kemudian kalau mereka ngasih uang ke saudaranya, anggap aja karena saudaranya akan bekerja seumur hidup untuk menjaga dia. Nah, inilah prestasi. Jangan kalian bikin orang frustasi. Kalau mereka frustasi, nanti dampaknya apa? Bisa-bisa dia bunuh diri gara-gara kebutaan. Si Agus pasti udah seneng banget deh dibelain sama dua pengacara ini. Buat bapak pengacara, belain orang boleh, lihat-lihat dulu. Tapi nggak apa-apa sih, belain aja terus. Nanti juga ketahuan kok ujungnya kayak gimana. Buat Agus ya, Gus, kita jadi manusia boleh miskin, tapi setidaknya kita harus tahu terima kasih. Kalau kita sudah dikasih amanah yang baik sama orang lain, kita jaga amanah itu dengan baik. Ingat Gus, ajab itu nggak datang sekali, bisa berkali-kali, tergantung kitanya kayak gimana. Kita jadi manusia ya, nggak bisa menghindari yang namanya hukuman akhirat. Ingat itu Gus. Dapat duit 1,5 M gara-gara disiram air keras. Itu disumbangan, bukan dipakai operasi tapi malah buat pakai bayar utang. Bisa dijadiin ide nih, gue harus siram siapa ya biar gue dapet sumbangan 1,5 M. Terus gue bisa lunasin rumah, ya, cicilan-cicilan lain-lainnya gitu. Bisa itu menjadi inspirasi kayak gitu, ya. Kemarin siapa yang keluar-keluar kasihan sama Pak Agus, kasihan ya dia begitu-begitu. Sekarang apakah nggak si pelaku yang nyiram dia itu berpikir, ngerti kan lo sekarang kenapa gue siram mukanya? Gue ngerinya si Agus nggak sembuh nanti ya keluarganya, bininya, ibunya semua udah nggak mau ngurusin lu Gus. Ya, lu nggak usah sedih-sedih Gus, nggak usah Agus sedih. Udah 1,5 M bisa dimanfaatin buat lu berobat, bukan membagi-bagiin terus buat bayar utang. Ya elah Gus. Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Uang donasi yang dihasilkan untuk peruntukan tertentu, maka seharusnya digunakan untuk peruntukan hal tertentu tersebut. Bila uang donasi tersebut diperuntukkan untuk biaya berobat dan lain sebagainya, maka seharusnya pula digunakan untuk biaya berobat dan lain sebagainya, bukan digunakan untuk hal di luar pengobatan dan lain sebagainya. Karena ingatlah, uang donasi itu bukan uang warisan. Alright? Bahkan harus diingat dan dicermati serta difahami dengan baik. Uang yang dihasilkan dari hasil donasi untuk peruntukan tertentu dan lain sebagainya, maka akan dilakukan audit secara menyeluruh, baik secara independen dan lain sebagainya. Bahkan apabila uang yang dihasilkan dari sebuah donasi tersebut diperuntukkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan sosial, maka dinas sosial pun akan melakukan hal yang serupa untuk meminimalisir penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan dana donasi tersebut. Alright. Maka, apapun jenis donasi yang akan dilakukan dan peruntukannya, maka suka tidak suka, haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik saat menerima ataupun saat menggunakannya. Dan peruntukan penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan kegunaan dan fungsi dari uang donasi tersebut. Tidak diperkenankan melakukan pengeluaran di luar kepentingan dan tujuan uang donasi tersebut dikumpulkan. Ingat itu baik-baik. Alright? Maka harus difahami dengan baik. Di saat uang donasi tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka bisa dianggap patut diduga ada penyalahgunaan dari uang donasi tersebut. Dan hal tersebut ada konsekuensi hukumnya. Kemarin minta maaf, Agus Salim korban penyiraman air keras di Jakarta Barat kini malah menyerang Pratiwi Novianti. Agus mengatakan Pratiwi Novianti kejam karena telah berkata yang tidak pantas kepadanya dan keluarganya. Hal itu dikatakan Agus lewat panggilan teleponnya bersama pengacara kondang Farhad Abbas. Uang itu didapatkan Agus setelah Pratiwi Novianti berusaha keras untuk membantunya. Namun, beberapa waktu lalu ada kesalahpahaman soal uang donasi yang ada pada Agus itu. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Atas kesalahpahaman ini, Agus pun meminta maaf kepada Pratiwi Novianti. Bahkan Agus sadar
Jika bukan karena Pratiwi Novianti, dirinya masih kesusahan untuk diobati. Namun kini pernyataan Agus berbeda. Pria asal Jakarta Barat ini malah menyerang Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Gitu ya, nih buat Bang Farhat nih gue ngomong. Nggak usah ngelebar kemana-mana. Kaget gue tuh ngeliat preskon begitu. Malah orang kayak Tenovi yang udah mati-matian. Coba Bang Farhat jadi Tenovi aja. Gue minta seminggu aja cobain ngurusin ODGJ, ngurusin orang-orang yang lagi depresi, orang-orang yang nggak bener-bener nggak punya uang. Bayangkan ya, orang yang bener-bener perlu sekali uang itu bisa sampai mungkin kehilangan nyawanya gitu, nungguin donasi atau nungguin ada bantuan. Orang kayak Tenovi itu yang bisa mengulurkan tangannya untuk ngebantu. Pernah nggak nyoba jadi Tenovi? Nyamperin orang, melihat kasus by kasus, ya case by case yang perlu ditolong. Terus tiba-tiba ada yang udah ditolong, yang seharusnya uang itu kan bisa untuk dikasih ke orang lain yang benar-benar membutuhkan. Lah ini malah buat bayar cicilannya rumah orang, agunan rumah orang, ditransfer ke mana-mana duitnya. Lah ini kan duit ini bisa dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Top priority. Apalagi orangnya udah pakai BPJS. Dan udah terus bilang kalau dia nggak bisa di iniin lagi matanya, nggak perlu pakai donasi lagi, balikin aja uangnya. Saya sudah divonis tidak bisa. Dikembalikan uangnya. Karena kan waktu ngomong minta donasi itu menyembuhkan matanya kan. Kalau memang udah jelas nggak bisa vonis, balikin. Itu baru namanya kejujuran. Jangan pernah menormalisasi kebohongan. Jangan pernah. Kenapa bohong? Bilang sakit matanya, tapi ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi masih masuk uang donasi. Bilang dong ke donatur, mata saya udah nggak bisa diapa-apain. Nggak perlu. Donatur juga akan berpikir, oh iya, sudah selesai. Selanjutnya, lebih baik uang itu didonasikan aja untuk dia, Novi. Dia yang sakit bukan saya, ucap Agus. Jahat sekali Novi itu. Aku simpati sama kamu, kata Farhat Abbas. Iya pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, istri saya, orang tua saya. Wawa saya diolok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Tugas, Agus. Istri saya difitnah menilap uang, kata Agus lagi. Warganet banyak yang menyayangkan sikap Agus yang malah berbalik melawan Pratiwi Novianti. Sampai saat ini, Pratiwi Novianti belum memberikan tanggapannya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tuh, si wakung, nasinya nasi jagung. Di podcast Densu, dia bilang, saya di sini di media sosial dihujat, di DM banyak sama orang, bla 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 bla. Kalau saya pakai uang donasi, padahal saya nggak minta sama sekali sama Agus. Ya nggak minta, tapi anak lo cerita, ya kan? Anak lo cerita tuh, kalau lo punya utang bang. Udah gitu ngeyel lagi. Mbak Novi bilangnya 100 juta itu karena dibuletin dari 98.500.000 dibuletin tuh sama Mbak Novi 100 juta. Artinya bedanya cuma 1.500.000. Yang intinya tetap uang itu ngalir ke lo. Masih berdrama. Orang Mbak Novi mau ngomong gini disekak, dipotong. Densu ngomong begini dipotong. Bilang, maaf ya Bang Dengsu, saya ngomong gini bukan saya ngegas, emang nada bicara saya begini, bla 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 bla. Netizen juga tahu, lu ngomongin ngegas ya. Kalau nggak ngegas lu nggak begitu nada lu. Bukannya bersyukur lu ya, udah pada dibantu lu, keluarga lu sama yayasannya Mbak Novi, Pratiwi Novianti. Itu donasi terkumpulkan untuk biaya pengobatannya Agus. Waktu podcast saya Mbak Novi itu nongol, Agus takut Novi, Agus cuma pengen bisa melihat lagi. Sekarang
Giliran dia dengar ada duit donasinya 1,5 M kurang lebih. Ada indikasi ketidakjujuran terkait jumlahnya hingga muncul dugaan bahwa uang donasi yang konon mencapai hingga 1,5 M lebih itu tak digunakan buat Agus Salim berobat. Setelah jadi polemik dan viral jadi sorotan, Agus Salim dan istrinya Elmi Nurmala mengembalikan donasi tersebut untuk dikelola yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus juga mengakui awalnya merasa keberatan dengan pemindahan dana tersebut. Namun, kata dia, penjelasan dari Pak Geri membuatnya lebih memahami situasi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.